Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam renungan harian Vincenzian. Rasul Paulus dalam bacaan pertama kepada surat di Roma berbicara secara sangat gamblang bahwa kekudusan itu berhubungan dengan bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi kekudusan itu bukan hanya terutama bagaimana kita bersikap dalam beribadat, tetapi dalam hidup kita sehari-hari. Dengan tegas, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia berbicara kepada umat, termasuk kepada kita, secara manusiawi. Secara manusiawi, kita bisa memilih menjadi hamba kecemaran atau hamba kebenaran. Sebagai hamba kecemaran, kita akan menjalani hidup yang memalukan, yang tidak pantas, yang akhirnya menjurus kepada kematian. Kematian di sini bukan hanya dalam kematian fisik saja, itu juga, tetapi juga terutama kematian rohani, kematian juga karakter kita. Orang-orang sama sekali tidak menghargai kita lagi. Nah, sebagai hamba kebenaran, kita sebetulnya menempuh apa yang oleh Rasul Paulus sebut jalan pengudusan. Jadi kita bersikap dalam hidup sehari-hari sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Untuk memahami secara sederhana, kudus itu sebetulnya khusus, juga. Itu dua kata dalam itu mirip, Artinya apa? Kita dipanggil Tuhan secara khusus, untuk mewartakan kasih-Nya, untuk mewartakan kehadirannya. Nah, jalan pengudusan inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal, kehidupan abadi. Membuat hidup kita sangat bermakna juga sementara kita masih hidup di dunia ini. Di dalam Injil, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Dia datang ke dunia ini untuk membawa api. Api itu tadi adalah prinsip kita mau menjadi hamba kebenaran kalau menurut Rasul Paulus. Kita mengikuti prinsip bahwa kita mau mengikuti panggilan Tuhan. Dan api, Yesus dikatakan Dia membawa api, itu adalah api Roh Kudus. Api roh dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, oleh api itu, saudara-saudara, kita mempunyai pilihan-pilihan yang jelas dalam hidup ini. Pilihan-pilihan yang ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh orang lain. Termasuk bahkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi prinsip kebenaran ini, api yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus itu membuat kita senantiasa hidup dalam pengudusan, dalam kebenaran, dalam perilaku kita sehari-hari. Perilaku kita sekali lagi tidak ditentukan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, memang ada konsekuensi, Kadang-kadang itu membuat kita sepertinya hidup bertentangan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi asalkan kita setia dan asalkan kita percaya bahwa kita hidup bersama Tuhan Yesus, kita tidak pernah sendirian. Tentu saja dalam menghayati kekudusan dan kebenaran itu kita tetap perlu bersikap seperti Tuhan Yesus sendiri, yaitu lemah lembut dan rendah hati, tidak arogan. Tidak keras juga, Tetapi kita harus berani dengan tegas memilih hidup kita, prinsip hidup kita. Dan kalau kita dengan tegas
dan orang kemudian melihat bahwa jalan hidup kita itu benar adalah jalan kebenaran, jalan yang membuat hidup ini bermakna, jalan yang menuju kehidupan abadi, pelan-pelan mereka juga akan mau mengikuti kita. Sebetulnya bukan kita yang diikuti, karena kita mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka juga, kita boleh bahagia kalau mereka juga berani mengikuti Tuhan Yesus. Saudara-saudara, banyak kisah ya, saya kira dalam keluarga-keluarga bagaimana iman itu dimulai oleh seseorang yang teguh ya, berpegang pada jalan Tuhan. Dan kemudian seluruh keluarga itu menjadi Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Vincentius terkenal sebagai santo cinta kasih, ya. Pelindung karya cinta kasih. Tetapi hari ini kita juga diingatkan bahwa cinta kasih yang diajarkan oleh Vincentius itu tujuannya satu, yaitu mewartakan cinta Tuhan, dan supaya orang itu juga mau akhirnya merasakan dan mengasihi cinta Tuhan, terbuka kepada Tuhan. Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini yang sangat hedonis, ya, kita diajak untuk seperti Santo Vincentius, teguh berpegang pada jalan hidup Tuhan Yesus. Prinsip-prinsip hidup dewasa ini, hedonisme, dekat sekali bisa membawa kita kepada jalan kecemaran. Mari kita juga ingat apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus tadi. Kita bukan dipanggil untuk menjadi hamba kecemaran, tetapi hamba kebenaran. Bersama Santo Vincentius, bersama orang-orang yang saya tahu pasti juga ada yang teguh berpegang pada jalan kebenaran, jalan pengudusan Tuhan Yesus, mari kita terus berani melangkah maju. Aku